Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Kita ketemu Selamat lagi. pagi, Bu. Kita ketemu lagi di hari Jumat ini, ya. Gimana nih kabarnya? Sehat kan? Sehat semuanya? Bu. Bagaimana, Bu? Alhamdulillah, saya juga sehat. Udah pada sarapan belum? Kok belum sih? Sarapan tuh harus tepat waktu ya. Sarapan tuh penting. Ya, nanti kalau terlambat sarapan, yang ada ya ini deh, ada penyakit. Kan lebih baik kita mencegah daripada mengobati, ya kan? Ini baru ada Dedi, Desinta, Dia, dan Adzahra. Berarti yang belum ada Verina dan Ariana ya. Oke, sambil menunggu teman-temannya, ini boleh join seperti biasa, join krisis ya, sambil menunggu teman. Oh ya, jangan lupa absen ya, absen di e-learning ya. Absen setengah 10 sampai jam 12 absen dan isi forum diskusi. Ya. Ayo kita game krisis nih. Sambil menunggu Verina dan Ariana. Verina sudah hadir. Berarti yang belum Ariana, tinggal Ariana. Ya. Jangan lupa absen ya, absen di e-learning. Ya, di e-learning absen setengah 10 sampai jam 12. Ayo, ini baru Desinta aja. Bisa kok dari HP-nya, ya. Oke, Desinta dan Dedi. Sebelumnya ada pertanyaan nggak? Sambil kita ini, materi yang kemarin ada pertanyaan nggak? Tugasnya udah saya koreksi ya, jadi semuanya nilainya bagus, hanya Dedi nih, Dedi masih ada yang salah menghitung. Kemudian dia, ya, sama Ariana, yang rumusnya udah benar, tetapi kalkulatornya kayaknya, ya, perhitungannya kurang tepat. Alhamdulillah sih semuanya udah bagus-bagus ya, udah nilainya udah memenuhi lah. Oke, udah semua. Ariana ikutan ini nggak ya? Google Meet. Mana ya?
Masih ada berapa nih? Iya ya, udah semua ya. Tinggal Ariana ya. Ada yang tahu nggak kabarnya Ariana? Ah, belum masuk. Belum ada nih di mana di Google Meet saya. Itu jaringannya kali ya. Kita tunggu Ariana sebentar ya. Nanti kalau nggak paham, kasihan Ariana. Nah, Alhamdulillah. Ariana, Ariana. Iya, Bu. Oh ya, udah. Alhamdulillah ya bisa masuk. Nih, sekarang kita ke kuisis. Ariana boleh join. Jangan lupa absen ya, absen di e-learning. Coba. Nih Ariana ya, Ariana absen di e-learning ya. Dan isi forum diskusinya. Oke, kita kuisis dulu ya sekarang.
Ayo, tinggal Az-Zahra nih yang belum selesai. Selamat ya nih buat Verina, Ariana, dan Desinta ya. Tapi masih ada jawaban yang kurang tepat juga ya. Nomor 189, ini yang paling banyak salah. Nanti kita bahas ya. Oke. Ariana jangan lupa absen ya di e-learning. Baik, Bu. Bentar. Oke, kita ke materi selanjutnya ya, yaitu tentang ekuitas dari sisi saldo laba, dividen, dan pemecahan saham. Nah, diharapkan setelah mempelajari ini kita harus bisa membuat pembukuannya dan menghitung ekuitas ya, saldo laba, dividen, dan pemecahan saham. Nah, dividen ya. Dividen ini apa? Dividen itu artinya keuntungan yang dibagikan kepada pemegang saham secara proporsional dalam bentuk kas, saham, dan properti. Alasan perusahaan untuk membayar dividen dalam jumlah yang sama dengan laba ditahan yang tersedia, yaitu yang pertama, karena adanya persetujuan atau kontrak obligasi dengan kreditur tertentu untuk menahan semua atau sebagian laba dalam bentuk aset yang berguna membentuk proteksi tambahan terhadap estimasi kerugian. Yang kedua, beberapa hukum perusahaan mensyaratkan bahwa laba yang ekuivalen dengan biaya saham treasury yang dibeli dilarang untuk diumumkan sebagai dividen. Yang ketiga, keinginan untuk menahan aset yang tidak dibayarkan sebagai dividen berguna untuk membiayai pertumbuhan atau ekspansi. Hal ini disebut sebagai pembiayaan internal atau laba yang diinvestasikan kembali dalam perusahaan. Yang keempat, keinginan untuk melakukan pembayaran dividen dari tahun ke tahun dengan mengakumulasi laba dalam tahun yang menghasilkan laba dan menggunakan akumulasi laba sebagai dasar untuk membayar dividen dalam tahun yang tidak baik. Yang kelima, keinginan untuk membentuk pelindung terhadap estimasi kerugian atau kesalahan dalam kalkulasi laba. Ya, jadi ini beberapa alasan perusahaan ya untuk membayar dividen yang jumlahnya ini sama dengan return earning ya atau saldo laba ditahan. Nah, selanjutnya di sini pembagian dividen umumnya didasarkan atas akumulasi laba, yaitu laba ditahan atau atas beberapa akun modal lainnya, seperti tambahan modal disetor. Nah, ini ada beberapa jenis dividen yang kita pelajari. Yang pertama ini ada dividen tunai. Ya, jadi Dewan Direksi melaksanakan pemungutan suara untuk mengumumkan dividen tunai, dan jika hasilnya disetujui, maka dividen segera diumumkan. Sebelum dividen dibayarkan, maka daftar pemegang saham terakhir harus disiapkan. Oleh sebab itu, terdapat jangka waktu antara saat pengumuman dan pembayaran, ya.
Jadi dividen itu kalau untuk yang dividen tunai itu harus dibuat pengumumannya dulu ya, yang ada di RUPS, baru nanti dibayarkan ya di periode berikutnya. Nah, pada saat pengumuman dividen tunai ini termasuk atau masuk di akun liabilitas, dan karena pembayarannya dilaksanakan dengan segera, maka disebut liabilitas lancar. Jadi pengumuman dividen ini masuknya ke utang ya, dan nanti kalau misalnya sudah dibayar dividennya itu masuk ke utang lancar. Nah, di sini ada pembukuannya pada saat pengumuman dividen tunai, yaitu laba ditahan bertambah ya, laba ditahan berkurang ya, berkurang di debit, utang dividen bertambah di kredit ya. Jadi laba ditahan itu berkurang di debit, kalau bertambah di kredit, kemudian utang dividen bertambah di kredit. Ya, jadi pada saat pengumuman dividen tunai itu mencatat akun laba ditahan sebelah debit, ya itu berkurang, kemudian utang dividen bertambah sebelah kredit. Nah, selanjutnya pada saat pencatatan dividen tunai ini tidak ada jurnalnya. Lanjut ke jurnal pada saat pembayaran dividen tunai. Pada saat pembayaran dividen tunai yaitu utang dividen berkurang sebelah debit, kemudian kas berkurang sebelah kredit. Ya, jadi utang dividen berkurang sebelah debit dan kas berkurang sebelah kredit. Ya, ini yang pertama dividen tunai. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada dividen properti. Ya, utang dividen dalam bentuk aset perusahaan selain kas disebut sebagai dividen properti. Ketika dividen properti diumumkan, maka perusahaan harus menetapkan kembali nilai wajar properti yang dibagikan dengan mengakui setiap keuntungan atau kerugian sebagai perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku properti pada tanggal pengumuman. Ya. Jadi pembagian dividen itu bisa juga berupa properti. Properti seperti bangunan, gedung, ya, tanah itu boleh. Nah, di sini pencatatannya jurnal pada saat pengumuman dividen properti, yaitu investasi dalam sekuritas ini bertambah, ya, bertambah di sebelah debit. Nah, selanjutnya keuntungan atas investasi sekuritas. Jadi kalau untung itu di sebelah kredit, ya. Nah, berbanding terbalik nih, misalnya rugi. Kalau rugi berarti kerugian atas investasi sekuritas itu dicatat sebelah debit. Kemudian investasi dalam sekuritas ini pindah posisinya. Kalau rugi berarti investasinya juga rugi. Berarti investasi rugi atau berkurang itu sebelah kredit. Ya, jadi ini kalau yang ini investasi dalam sekuritas bertambah sebelah debit, kemudian keuntungan atas investasi sekuritas itu sebelah kredit. Jadi ini posisinya apabila kondisinya untung. Kemudian laba ditahan, ya, laba ditahan berkurang sebelah debit, kemudian utang dividen properti itu bertambah sebelah kredit. Nah, selanjutnya pada saat pembayaran ya atau distribusi dividen properti, yaitu utang dividen properti berkurang sebelah debit dan investasi dalam sekuritas ya. Investasi dalam sekuritas ini berkurang sebelah kredit. Jadi kalau udah dibayarkan berarti utang dividennya berkurang, kemudian investasinya juga berkurang. Ya. Nah, jenis yang ketiga yaitu dividen likuidasi. Artinya,
dividen yang tidak didasarkan pada laba ditahan, disebut sebagai dividen likuidasi, yang menyatakan bahwa dividen ini adalah pengembalian dari investasi pemegang saham dan tidak dari laba. Dengan interpretasi lain bahwa setiap dividen yang tidak didasarkan pada laba adalah pengurangan modal disetor perusahaan, disebut dengan dividen likuidasi. Nah, pada saat pembukuan pengumuman dividen likuidasi, ini jurnalnya laba ditahan berkurang sebelah debit, kemudian tambahan modal disetor ini berkurang sebelah debit, kemudian utang dividen likuidasi bertambah sebelah kredit. Selanjutnya, pada saat pembayaran dividen likuidasi, yaitu utang dividen likuidasi berkurang sebelah debit, kas berkurang sebelah kredit. Ya, gitu. Ini ditambahin aja deh, ditambahin supaya ada perbedaannya. Jadi ini boleh menambahkan utang dividen tunai, ya. Yang pertama, kemudian yang kedua utang dividen properti sudah benar, yang ketiga utang dividen likuidasi. Jadi ditambahin aja jenisnya, ya, supaya untuk membedakan jenis dividen. Nah, ya, bisa ditambahkan jenis dividennya. Selanjutnya yang keempat, ya, yang keempat ini dividen saham. Artinya jika manajemen ingin mengkapitalisasi sebagian dari laba seperti reklasifikasi jumlah yang dihasilkan ke modal kontribusi dan dengan menahan laba dalam perusahaan atas dasar permanen, maka perusahaan dapat menerbitkan dividen saham. Dividen saham ini artinya penerbitan atas saham milik perusahaan kepada pemegang saham atas dasar pro rata. Beberapa akun berpendapat bahwa nilai par saham yang diterbitkan sebagai dividen harus ditransfer dari laba ditahan ke modal saham. Sedangkan yang lainnya berpendapat bahwa nilai wajar saham yang diterbitkan adalah nilai pasarnya. Pada tanggal pengumuman harus ditransfer dari laba ditahan ke modal saham dan tambahan modal disetor. Nah, jadi pembukuannya pada saat pengumuman dividen saham, yaitu laba ditahan itu berkurang sebelah debit, kemudian dividen saham biasa yang dapat dibagikan, ya, itu di kredit, itu bertambah di kredit, kemudian ini posisinya untung, ya. Kalau untung berarti agio saham biasa ini sebelah kredit. Ya, ini agionya posisinya dalam kondisi untung. Jadi agionya di sebelah kredit. Nah, kalau agionya posisinya rugi, maka agio saham biasa dicatat sebelah debit. Jadi kalau rugi sebelah debit, kalau untung sebelah kredit. Ya. Selanjutnya pembukuan pembagian dividen saham, yaitu dividen saham biasa yang dapat dibagikan berkurang sebelah debit, kemudian saham biasa bertambah sebelah kredit. Jadi kalau menerbitkan dividen saham itu dividennya berkurang, nah sahamnya itu bertambah, ya, saham bertambah itu sebelah kredit, masuknya ke ekuitas, ya. Nah, sampai sini adakah yang mau ditanyakan nggak? Sebelum lanjut pemecahan saham. Ariana, mau tanya nggak Ariana? Azahra? Udah jelas, Bu. Dedi?
Nanti kita praktik perhitungannya ya, kalau ini baru teorinya. Kalau nggak ada berarti saya lanjut dulu ya. Kalau ada yang mau tanya, silahkan tanya aja ya. Nah, selanjutnya terkait pemecahan saham. Ya, pemecahan saham. Jadi saham itu boleh dipecah, bukannya disobek kertasnya, bukan ya, tetapi maksudnya itu sahamnya itu boleh nominalnya yang dipecah-pecah gitu ya. Jadi bukan kertasnya yang disobek-sobek, tetapi nominalnya itu bisa diperkecil, bisa dipecah ya. Nah, di sini manajemen memiliki tujuan untuk menjalin hubungan dengan masyarakat, maka manajemen harus melakukan kepemilikan yang luas. Oleh sebab itu, manajemen ingin memiliki harga pasar yang cukup rendah sehingga berada dalam batas kemampuan mayoritas calon investor. Untuk mengurangi nilai pasar saham, maka cara yang digunakan adalah melaksanakan pemecahan saham atau sell split. Ya, jadi tujuannya untuk mengurangi nilai pasar saham. Ini bisa dengan cara pemecahan saham. Contohnya, perusahaan melaporkan laba ditahan sebesar Rp50.000 dan perusahaan melaksanakan pemecahan saham ketika harga saham perusahaan meningkat 25 kali lipat. Perusahaan melaksanakan pemecahan saham 1/2 ketika sebelum pemecahan saham adalah satu saham biasa untuk 1.000 lembar saham biasa dengan nilai par Rp100 per lembar saham biasa. Ketika setelah penerbitan saham tambahan, maka nilai par dibagi 2. Ya, harga pasar saham perusahaan meningkat hingga di atas Rp500 per lembar saham biasa, yang menunjukkan bahwa perusahaan tidak dapat memenuhi target analis sebesar Rp1.000 per lembar saham biasa. Pemecahan tersebut menurunkan target analis menjadi Rp250 per lembar saham biasa yang dapat dipenuhi dengan pembagian dividen pada harga perdagangan yang lebih rendah. Berdasarkan akuntansi bahwa tidak ada jurnal yang dicatat untuk pemecahan saham, tetapi catatan memorandum dibuat untuk menunjukkan bahwa nilai par saham telah berubah dan jumlah saham telah bertambah. Nah, di sini ada perbandingannya ya. Yang pertama, ekuitas pemegang saham sebelum pemecahan 1 menjadi 2. Ini sebelum ya, berarti sebelum dipecah sahamnya. Nah, di sini ada saham biasa 1.000 lembar dengan nilai parnya 100 per lembar saham biasa. Jadi 1.000 dikali 100 itu 100.000. Nah, laba ditahannya tadi 50.000. Jadi jumlahnya 150.000. Nah, bagaimana pemecahan sahamnya? Apakah nominalnya tetap sama atau beda gini? Jadi ekuitas pemegang saham setelah pemecahan 1 menjadi 2. Nah, di sini awalnya sebelumnya 1.000 lembar saham. Kemudian dinaikkan lembar sahamnya jadi meningkat jadi 2.000 lembar. Nah, nilai parnya awalnya Rp100, kemudian diturunkan, dipecah menjadi Rp50 ya per lembar saham biasa. Jadi 2.000 kali Rp50 hasilnya 100.000. Ditambah laba ditahan 50.000, jadi jumlahnya 150.000. Jadi artinya di sini ya, di sini perbedaannya dari segi nominal parnya itu diturunkan. Nah, lembar sahamnya itu diperbanyak. Jadi nominal diturunkan, lembar sahamnya itu diperbanyak. Itu seperti itu boleh ya. Namanya pemecahan saham. Jadi mengurangi nilai pasar saham. Ya, yang pasti tujuannya untuk memperoleh keuntungan atau untuk memperoleh mendapatkan investor yang lebih banyak.
gitu ya. Nah, ini nih, ada perbedaan pemecahan saham dengan dividen saham ya. Berdasarkan sisi legalitas bahwa pemecahan saham berbeda dengan dividen saham karena pemecahan saham menghasilkan kenaikan jumlah saham yang beredar dan penurunan nilai par per saham. Sedangkan dividen saham dapat menghasilkan kenaikan jumlah saham yang beredar tetapi tidak mengurangi nilai par. Maka dividen dapat menambah jumlah nilai par saham yang beredar. Alasan untuk menerbitkan dividen saham adalah ya, yang pertama, dividen saham bersifat publisitas karena telah banyak yang mengasumsikan sebagai dividen. Yang kedua, perusahaan ingin menahan laba dalam perusahaan dengan mengkapitalisasi sebagian dari laba ditahan. Dalam kondisi ini, transfer dilaksanakan pada saat pengumuman dividen saham dari modal yang dihasilkan ke modal disetor. Dividen saham seperti pemecahan saham juga dapat digunakan untuk meningkatkan stabilitas pasar saham meskipun hal ini menjadi pertimbangan kedua. Jika dividen saham berjumlah besar, maka hal ini memiliki pengaruh yang sama terhadap harga pasar, seperti halnya dalam pemecahan saham. Ketika tambahan saham diterbitkan dengan tujuan mengurangi harga pasar per unit, maka pembagian itu untuk pemecahan saham daripada dividen saham. Pengaruh ini terjadi jika jumlah saham yang diterbitkan lebih besar dari 20% sampai dengan 25% jumlah saham yang telah beredar sebelumnya. Dividen saham yang lebih besar dari 20% sampai dengan 25% jumlah saham yang sebelumnya beredar disebut sebagai dividen saham besar. Pembagian seperti ini tidak bisa disebut sebagai dividen saham, tetapi lebih tepat disebut sebagai pemecahan yang diterapkan dalam bentuk dividen atau pemecahan saham. Nah, jadi di sini tujuannya saham dipecah itu yaitu untuk mengurangi harga pasar per lembar saham ya, dan tujuannya itu untuk menarik investor lebih banyak ya, meskipun nominalnya diperkecil tetapi lembar sahamnya diperbanyak ya. Itu berarti nantinya investor banyak yang membeli sahamnya karena lembar sahamnya itu bertambah gitu kan. Nah, di sini apabila pembagiannya dalam bentuk dividen saham ya, itu tergantung dari ini jumlah penerbitan sahamnya. Kalau lebih besar dari 20% sampai dengan 25% jumlah saham yang sebelumnya beredar itu disebut dividen saham besar atau nanti sahamnya itu bisa dipecah gitu. Ya, tetapi kalau di bawahnya 20% berarti sahamnya tidak bisa dipecah ya, atau tidak tidak termasuk dividen saham besar gitu ya. Jadi misalnya perusahaannya yaitu tadi lagi mengalami likuiditas, butuh dana. Nah, itu bisa dengan pemecahan saham gitu ya. Nah, selanjutnya ini kita ada contoh perbedaan pemecahan saham dan dividen saham. Jadi, pemecahan saham ini bisa diterapkan dalam bentuk dividen saham. Contohnya, pada tanggal 20 November 2020, perusahaan mengumumkan dividen saham 30% dan perusahaan membayarkan dividen pada tanggal 29 Desember 2020 kepada para pemegang saham yang tercatat tanggal 12 Desember 2020. Pada tanggal pengumuman, yaitu tanggal 20 November 2020, bahwa diumumkan 1 juta lembar saham biasa dengan nilai par Rp10 per lembar saham biasa dan memiliki nilai pasar sebesar Rp30 per lembar saham biasa. Nah,
Pembukuannya yaitu yang pertama kita mencatat pengumuman pada tanggal 20 November 2020. Nah, di sini angkanya, nominalnya itu pada saat pengumuman itu ada 1 juta lembar saham biasa, ya. Dikali berapa persentase pengumumannya? Persentase pengumumannya itu 30%. Jadi 1 juta kali 30% itu hasilnya 300.000 lembar tambahan saham biasa. Nah, kemudian dikali nilai parnya. Nilai parnya ini kan Rp10 per lembar saham biasa. Berarti 300.000 dikali Rp10 itu hasilnya 3 juta. Pencatatannya, laba ditahan berkurang, ya. Kenapa berkurang? Karena untuk membayar dividen saham. Jadi laba ditahan berkurang sebelah debit 3 juta, kemudian dividen saham biasa yang dapat dibagikan itu bertambah sebelah kredit sebesar 3 juta, ya. Nah, selanjutnya pada saat pembagiannya atau pada saat pembayarannya. Ini pada saat di akhir tahun, tanggal 29 Desember 2020. Nah, di sini dividen saham biasa yang dapat dibagikan itu berkurang. Ya, karena kita mau bagikan berarti berkurang, dicatat sebelah debit. Kemudian sahamnya itu bertambah, saham biasa bertambah dicatat sebelah kredit karena itu masuk ke ekuitas, masuk ke modal. Ya, ini sebesar 3 juta. Ya, gitu. Jadi ada saat pengumuman dan ada saat pembagiannya. Gitu. Jadi dividen saham itu bisa dipecah. Ya, bisa dipecah. Gitu. Supaya nanti semakin banyak bisa menarik investor gitu. Nah, selanjutnya nih kita harus mengetahui pengaruh dividen dan pemecahan saham terhadap unsur laporan keuangan. Ya, yang pertama pengaruh pengumuman dividen tunai terhadap laba ditahan ini mengalami penurunan. Ya, labanya berkurang, laba ditahan berkurang atau menurun. Ya, kemudian mempengaruhi juga dividen saham kecil. Ya, dividen saham kecil ini berpengaruh terhadap laba ditahan mengalami penurunan. Kemudian dividen saham besar ke laba ditahan ini juga mengalami penurunan. Jadi kalau pengaruhnya terhadap laba ditahan itu mengalami penurunan karena labanya itu bisa digunakan untuk membagikan dividen. Nah, kemudian hubungannya dividen saham kecil terhadap modal saham itu meningkat. Begitu juga dengan dividen saham besar, itu udah pasti meningkat modal sahamnya. Ya, modal saham itu kan adanya di ekuitas, jadi pasti meningkat apabila menerbitkan saham dan membagikan dividen. Selanjutnya, tambahan modal disetor. Tambahan modal disetor ini hanya untuk dividen saham kecil meningkat. Ya, tidak berlaku di dividen saham besar. Kenapa enggak berlaku? Karena biasanya kalau pembagian dividen saham kecil ini bertahap pembagiannya gitu. Jadi tahapan ini nanti masuknya ke akun tambahan modal disetor gitu. Jadi mengalami kenaikan. Nah, selanjutnya pengumuman dividen tunai terhadap total ekuitas pemegang saham itu mengalami penurunan. Kemudian pengumuman dividen tunai terhadap modal kerja itu mengalami penurunan. Ya, modal kerja berbeda dengan modal saham. Kalau modal saham itu kan modal yang terdiri dari bentuknya itu berupa saham. Nah, kalau modal kerja itu berarti dari segi uang, ya, dari segi uang. Kemudian total aset, pembayaran dividen tunai pengaruhnya terhadap total aset itu mengalami penurunan. Kenapa menurun? Karena kasnya itu digunakan untuk membayar dividen tunai. Ya, jadi asetnya mengalami penurunan. Nah, kemudian bagaimana terhadap jumlah saham yang beredar? Ini
dividen saham kecil meningkat, dividen saham besar meningkat, begitu juga pemecahan saham meningkat. Jadi apabila pembagiannya dividen saham kecil, saham besar, ataupun pemecahan saham, itu terhadap jumlah saham yang beredar di pasar itu akan meningkat. Ya, akan semakin bertambah. Gitu. Nah, selanjutnya baru kita ke praktik perhitungannya. Contoh soalnya. Sampai di sini ada yang mau ditanya nggak terkait teorinya? Azara, Dedi, Desinta, dia mau bertanya nggak? Jelas. Oke ya, ini kan ada 5 nih contoh soalnya. Saya contohin yang pertama, nanti yang kedua kalian ya yang menjelaskan. Jadi satu orang satu nomor ya supaya agar lebih paham lagi. Ya, di sini contoh soalnya ada perusahaan kemudian memberikan nilai ekuitas pemegang saham yang ada di neraca atau laporan posisi keuangan di awal bulan ya, di awal bulan atau awal tahun tanggal 1 Januari 2020. Di sini ada saham preferen dengan nilai par Rp100 per lembar saham preferen, yaitu 10.000 lembar saham preferen diotorisasi dan 4.000 lembar saham preferen diterbitkan. Ya, kemudian di sini ada hasilnya 400.000. 400.000 ini dari 4.000 dikali 100 ya. Jadi yang diterbitkan, yang digunakan di sini. Kemudian saham biasa dengan nilai par Rp5 per lembar saham biasa, yaitu 100.000 lembar saham biasa diotorisasi dan 20.000 lembar saham biasa diterbitkan. Nah, di sini 20.000 yang diterbitkan dikali nilai parnya Rp5, jadi hasilnya 100.000. Kemudian ada tambahan modal disetor yaitu 125.000 dan laba ditahan sebesar 450.000, maka totalnya 1.075.000. Nah, pertanyaan yang pertama kita disuruh membuat jurnal ya. Transaksi yang pertama tanggal 12 Februari 2020 perusahaan membayar dividen tunai atas pemegang saham preferen dengan harga pasar sebesar 150 per lembar saham preferen. Dividen ini telah diumumkan tanggal 10 Januari 2020. Jadi pada saat pengumumannya itu di bulan Januari dan pada saat pembayarannya itu di bulan Februari. Nah, ini cara menjawabnya ya. Yang pertama, pembukuan pengumuman dividen tunai atas pemegang saham preferen tanggal 10 Januari 2020. Berarti laba ditahan ya, berkurang sebelah debit, kemudian utang dividen bertambah sebelah kredit. Nah, di sini yang diterbitkan berapa saham preferen? Saham preferen yang diterbitkan yaitu 4.000 lembar dikali nilai pasarnya. Nilai pasar yang ada di soal yaitu Rp150. Jadi hasilnya 600.000. Ini pada saat pengumuman. Kemudian pada saat pembayaran di bulan Februari. Ya, berarti utang dividennya berkurang sebelah debit, kasnya berkurang sebelah kredit, yaitu sebesar 600.000. Jadi nominalnya sama dengan pada saat pengumuman. Ya, gitu. Jadi kita menggunakan nilai pasar, ya, bukan nilai par, gitu. Nanti juga ada yang menggunakan nilai par, tetapi nanti itu untuk yang dividen saham. Jadi kalau dividen tunai properti itu pakainya nilai pasar, baik pada saat pengumuman maupun pembayaran. Oke. Nah, sekarang transaksi yang kedua, ini sesuai ini aja ya, sesuai abjad. Coba Ariana.
Ariana, transaksi kedua, tolong jelasin. Baik, Bu. Pada tanggal 18 April 2020, perusahaan membayar dividen tunai atas pemegang saham biasa dengan harga pasar Rp10 per lembar saham biasa. Dividen ini telah diumumkan pada tanggal 15 Maret 2020. Jurnal pengumuman dividen tunai atas pemegang saham biasa pada tanggal 15 Maret, yaitu laba ditahan sebesar Rp200.000 dapat dari ini 20.000 lembar saham dikalikan nilai pasar yaitu Rp10. Jadi Rp200.000. Ini berkurang di debit dan utang dividen berkurang di kredit. Bertambah. Utangnya bertambah. Di kredit. Dan jurnal pembayaran dividen tunai atas pemegang saham pada tanggal 18 April, utang dividen saham berkurang di kredit karena melakukan pembayaran. Berkurang di debit. Di debit karena melakukan pembayaran. Dan kasnya bertambah di kredit Berkurang di kredit sebesar Rp200.000. ya. Dapat dari 20.000 lembar saham dikali nilai pasar sebesar Rp10. Oke, Ariana masih kebolak-balik nih aset sama utang. Ya, jadi utang bertambah itu sebelah kredit. Kalau utang berkurang sebelah debit, ya. Aset bertambah sebelah debit, aset bertambah sebelah kredit. Ya, Ariana. Ariana paham nggak nih? Baik, Bu. Transaksi ini paham nggak? Iya, Bu, sudah paham. Oh iya, oke. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Ariana. Lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga, Az-Zahra. Iya, Bu. Iya. Tolong jelasin. Coba. Yang ketiga, tanggal 12 Juli 2020, perusahaan mengumumkan dividen saham 10% atas saham biasa yang beredar ketika saham biasa dijual dengan harga pasar sebesar Rp45 per lembar saham biasa, dan tanggal 15 Agustus 2020 perusahaan melakukan pembagian dividen saham biasa. Yang pertama, jurnal pada tanggal 12 Juli, laba ditahan berada di debit sebesar Rp90.000, didapat dari 2.000 lembar itu dari 20.000 dikali 100%, 10% dikali 40 harga pasar sebesar Rp45.000. Jadinya Rp90.000. Dividen saham biasanya ada di kredit itu dari 2.000 lembar dikali 5 nilai parnya Rp5, jadi dapat Rp10.000. Karena hasil untung, jadi agio saham berada di kredit sebesar Rp80.000. Oke, lanjut yang ini. Pembagiannya belum? Pembagiannya, Az-Zahra. Untuk jurnal pembagian tanggal 15 Agustus, dividen saham biasanya Rp10.000 berada di debit dari 2.000 lembar dikali nilai parnya Rp5. Saham biasanya di kredit sebesar Rp10.000 juga. Oke, terima kasih ya Az-Zahra. Az-Zahra udah paham belum? Sudah, Bu. Udah ya. Oke.
Jadi untuk yang saham biasa ini kita cari dulu berapa lembarnya gitu kan. Dan ini dicarinya dengan 20.000 lembar. Ini 20.000 lembar dari sini. Dari saldo awal ya, saldo awal di neraca yaitu 20.000 lembar saham biasa diterbitkan. Nah, dikali persentasenya, persentase dividen saham. Persentase dividen sahamnya 10%, baru dapat saham biasa yang seharusnya diterbitkan ya itu sebanyak 2.000 lembar. Nah, kalau untuk laba ditahan menggunakan harga pasar, sedangkan dividen saham biasa ini menggunakan nilai par atau nilai nominal. Kemudian nanti ada selisih untung apa rugi. Kalau untung sebelah kredit agionya, kalau rugi sebelah debit. Ya. Selanjutnya nomor 4, Dedi coba. Dedi, nomor 4. Tanggal 31 Desember 2020, perusahaan mengumumkan dividen tahunan atas pemegang saham preferen dengan harga pasar sebesar 200 perak per saham. Dividen ini dibayarkan dalam tahun 2021. Jurnal pengumuman dividen saham preferen pada tanggal 31 Desember 2020. Laba ditahan 800.000 di debit, utang bertambah di kredit 800.000. Perhitungan berikut ini. Saham preferen terbit pada tanggal 1 Januari 400 lembar. 4.000 lembar preferen. Dikali harga pasar per lembar saham 200 perak. Sama dengan jumlah dividen saham preferen adalah 800.000. Oke, jadi paham nggak? Jelas. Oke ya, jadi ini terima kasih ya Dedi. Jadi ini saham preferennya yang di awal tahun 4.000 ini dari neraca laporan posisi keuangan ya. Saham preferen yang diterbitkan itu ada 4.000 lembar. Pokoknya lihatnya di awal dulu nih, di awal tahun ya, di neracanya. Saham preferennya 4.000 lembar, baru kemudian dikali harga pasar. Ya, harga pasar per lembar saham preferen. Ya. Di sini hanya ada jurnal pengumuman. Ya. Di sini belum ada jurnal pembagiannya atau pembayarannya. Kenapa? Karena dividen ini dibayarkan dalam tahun 2021. Jadi kita belum membuat jurnal pembayaran. Nanti di tahun depan kalau sudah ada ininya pembayarannya baru nanti dibuat jurnal pembayaran dividen. Ya, di tahun 2021 atau tahun berikutnya. Gitu. Selanjutnya yang kelima, Diah coba, Diah. Diah. Ya, Bu. Oh ya, coba tolong jelasin yang kelima. 5 tanggal 31 Desember 2020, perusahaan mengumumkan dividen tahun atas pemegang saham biasa dengan harga pasar sebesar 50 per lembar saham biasa. Dividen ini dibayarkan dalam tahun 2021. Jurnal pengumuman dividen saham biasa tanggal 31 Desember 2020. Laba ditahan di sebelah debit 1.100.000, utang dividen di sebelah kredit 1.100.000. Saham biasa diterbitkan tanggal 1 Juni 2020. 1 Januari. Oh ya, 1 Januari 2020, 20.000 lembar. Ditambah penerbitan dividen saham biasa pada tanggal 15 Agustus 2020, 2.000 lembar. Jadi 20.000 ditambah 2.000 jadi 22.000 lembar. Dikali harga pasar per lembar saham biasa 50 perak. Jadi 22.000 lembar dikali 50 perak, hasilnya 1.100.000. Oke. Iya, Bu. Di sini ada jurnal pembayaran dividennya nggak?
butuh jurnal pembayaran dividennya nggak? Masih belum ya, Bu? Iya, belum. Kenapa belum? Kenapa belum? Karena dividennya dibayarkan dalam tahun 2021. Iya, benar ya, Desinta. Desinta kan tuh ya? Udah apa suaranya. Nah, iya, jadi dividen ini dibayarkan dalam tahun 2021. Jadi baru tahun depan kita buat jurnal pembayaran dividen saham. Ini sama seperti yang kasus nomor 4 ya. Gitu. Jadi yang terpenting ketika RUPS ya, rapat umum pemegang saham, itu boleh dibuat pengumuman dividennya, kemudian nanti kalau sudah disahkan atau sudah diotorisasi ya oleh dewan-dewan direksi, nah itu baru nanti dibuat jurnal pembayarannya gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanya nggak terkait dividen? Ini nanti kalau kalian nanti skripsi ya terkait kebijakan dividen itu banyak faktor yang mempengaruhi. Bisa dari faktor keuangan dan non keuangan gitu kan. Kalau faktor keuangan itu bisa dari rasio, kemudian kalau faktor non keuangan itu bisa dari sisi kebijakan dewan direksinya atau dewan komisaris ya atau dewan komite audit. Jadi kebijakan dividen ini banyak faktor yang mempengaruhinya gitu kan. Apakah setiap tahun itu perusahaan bayar dividen atau enggak, itu bisa dicek di laporan keuangannya. Adanya di laporan arus kas ya, di cash flow. Di situ ada pembayaran untuk dividen tunai. Kalau misalnya ada keterangan itu berarti setiap tahun perusahaan itu melakukan pembayaran dividen kepada pemegang saham. Tetapi kalau nggak ada ya berarti tidak melakukan pembagian dividen gitu kan. Nah, jadi nanti kalau kalian skripsi itu topik kebijakan dividen itu bisa dijadikan untuk penelitian gitu. Karena tadi banyak faktor yang mempengaruhinya. Bisa dilihat dari rasio ataupun dari dari sisi manajemennya gitu ya. Dan kebijakan dividen ini juga datanya mudah diperoleh ya, ada di annual report, laporan tahunan. Kemudian juga teorinya itu juga mudahlah dipahami gitu, kebijakan dividen gitu ya. Jadi ini kebijakan dividen topik yang sangat menarik buat nanti dijadikan penelitian gitu. Boleh coba dicari dari sekarang dividen, masalah-masalah apa aja yang dapat mempengaruhi dividen gitu. Jadi apakah karena perusahaan mengalami kerugian maka tidak membagikan dividen, atau adanya perubahan struktur manajemen, itu juga bisa mempengaruhi kepada pembagian dividen gitu. Jadi topik dividen ini sangat bagus untuk nanti dijadikan penelitian nanti pada saat kalian skripsi gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Kalau nggak ada, kita bahas kuisisnya ya. Kita bahas kuisisnya. Ini ada beberapa pertanyaan yang jawabannya masih banyak incorrect. Ya. Pertanyaan yang pertama, alasan perusahaan untuk membayar dividen. Tadi kan ada 5 ya.
ada 5 alasan perusahaan untuk membayar dividen dalam jumlah yang sama dengan laba ditahan yang tersedia. Nah, jawabannya yang benar yaitu yang persetujuan atau kontrak obligasi dengan kreditur untuk menahan semua atau sebagian laba dalam bentuk aset berguna untuk membentuk proteksi tambahan terhadap estimasi kerugian, ya. Selanjutnya pertanyaan kedua, sebelum dividen titik-titik, maka daftar pemegang saham terakhir harus disiapkan. Berarti ya sebelum dividen dibayar, ya maka daftar pemegang saham itu harus dipersiapkan. Jawabannya benar semua ya. Selanjutnya pertanyaan ketiga, pengumuman dividen tunai menggunakan pencatatan akun. Nah, tadi termasuk liabilitas atau utang jangka pendek, ya, gitu. Jadi kalau dividen tunai itu bersifat jangka pendek, jadi paling hanya selisih beberapa bulan, ya, tidak sampai beberapa tahun. Jadi itu termasuk utang jangka pendek, ya. Ini yang benar 4, yang lain masih ada yang jawab yang kurang tepat. Oke. Selanjutnya pertanyaan keempat, Dewan Direksi melaksanakan pemungutan suara untuk mengumumkan dividen tunai, dan jika hasilnya disetujui, maka dividen segera diumumkan. Ya, jadi dividen itu hanya 2, pada saat pengumuman dan pada saat pembayaran. Ya. Selanjutnya yang kelima, utang dividen dalam bentuk aset perusahaan selain kas disebut sebagai dividen properti, ya. Jadi selain kas, ya, itu bisa menggunakan properti seperti tanah, kendaraan, mesin, bangunan, gedung, itu termasuk dalam bentuk aset perusahaan. Selanjutnya pertanyaan ke-6, dividen yang tidak didasarkan pada laba ditahan disebut sebagai dividen likuidasi. Likuidasi itu artinya perusahaannya itu mengalami kerugian, gitu, rugi. Makanya perusahaan itu tidak bisa membayar dividen. Makanya dividennya ini tidak menggunakan laba ditahan karena perusahaan mengalami kerugian, gitu. Jadi ini yang disebut dividen likuidasi, ya. Selanjutnya pertanyaan ke-7, jika manajemen ingin mengkapitalisasi sebagian dari laba seperti reklasifikasi jumlah yang dihasilkan ke modal kontribusi dan dengan menahan laba dalam perusahaan atas dasar permanen, maka perusahaan dapat menerbitkan yang pasti dividen saham, ya, karena di sini menggunakan laba yang ditahan, ya, laba yang ditahan, atau menggunakan jumlah yang dihasilkan ke modal kontribusi. Jadi kalau modal ekuitas itu namanya dividen saham. Ya, kalau properti kan tadi properti ke aset. Kalau likuidasi tadi kan itu perusahaan mengalami kerugian. Jadi tidak menggunakan laba ditahan gitu. Jadi yang benar ya dividen saham. Pertanyaan ke-8, dividen saham yang lebih besar dari 20% sampai dengan 25% jumlah saham yang sebelumnya beredar disebut dividen saham besar. Ya. Tadi ada ya di PowerPoint-nya. Jadi kalau dividen saham yang lebih besar dari 20% ya sampai dengan 25% itu termasuk dividen saham besar. Berarti kalau dividen saham kecil itu di bawahnya 20%, ya, misalnya hanya 5%.
Kemudian kalau dividen saham menengah itu biasanya ya sekitar 10% sampai 15% gitu ya. Selanjutnya pertanyaan ke-9, alasan untuk menerbitkan dividen saham kecuali itu berarti yang salah ya. Yang salah itu yang ini berarti ya. Yang ketiga, perusahaan ingin menggunakan laba dalam perusahaan dengan mengkapitalisasi sebagian dari laba ditahan. Ya. Jadi kalau untuk menggunakan laba ditahan ya, itu tujuannya ya pasti untuk untuk kepentingan yang urgent gitu. Apabila perusahaan mengalami kerugian atau misalnya urgensi lah butuh dana cadangan, itu baru menggunakan laba ditahan ya. Selanjutnya pertanyaan ke-10, keuntungan yang dibagikan kepada pemegang saham secara proporsional dalam bentuk kas, saham, dan properti. Jadi ini yang kita pelajari sekarang itu namanya dividen ya. Bisa dalam bentuk kas, saham, properti, ataupun likuidasi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan lagi nggak? Ada pertanyaan lagi? Saya cek absen dulu ya. Udah absen semua belum? Oke, sudah absen semua. Si Desinta ini nih, enggak. Dedi ada pertanyaan enggak? Dedi ada pertanyaan? Udah paham belum? Sudah, Bu. Udah. Kemudian yang benar ya, nanti kalau saya periksa nih nanti tugasnya. Ya. Kemudian dia Ibu mau nanya, boleh. untuk tugas yang kemarin dia salah di bagian mana ya Bu? Biar dia koreksi lagi sih tugasnya. Oh, bentar-bentar. Dia itu coba ya saya share aja deh. Dia salah satu ya, salah satu. Bentar. Ini salah di mana ya, bentar. Salah di nomor 3, pembukuan nomor 3. Bukan salah sih, tapi kayaknya belum ada jawabannya dia. Yang nomor 3. Tuh, nomor 3 jurnalnya belum ada dia. Yang nomor 3. Mana dia? Dia? Ya Bu. Ini jurnalnya yang belum ada. Jadi bukan salah. Ya, tapi kurang lengkap jawabannya. Belum ada jurnalnya nomor 3. Ya, iya Bu, dia juga sih yang ya, jadi ini udah saya tambahin nih di kolom komentar. Ini jurnalnya nih. Ya, itu. Kemudian Dedi juga masih ada salah ngitung. Yang mana tuh, Bu?
Yang mana ya? Ayo, yang mana? Nomor 3 sama nomor 5 coba. Nih, nomor 3-nya kamu nggak ada untung apa ruginya, nggak ada agionya, Dedi. Nomor 3 tuh. Jadi jurnalnya kurang akun, ya. Tapi dari segi perhitungan ininya udah bener nih, rumusnya udah bener, cuma jurnalnya yang kurang. Nomor 3 tuh sama nomor 5. Kalau nomor 5 itu kamu juga ada salah menghitung nih, salah menghitung di jurnalnya. Seharusnya ini sahamnya itu 15 juta, bukan 7,5. Gitu, jadi ya. Kalau yang nomor 3 jurnalnya kurang, yang nomor 5 sedikit salah menghitung di sahamnya. Gitu. Tapi memang materi yang kemarin cukup panjang ya, terkait liabilitas obligasi. Saham ya kemarin tuh. Oh, saham. Tapi terkait obligasi itu juga lumayan panjang ya. Yang lainnya udah bagus kok ya. Cuma itu aja yang ini kemarin tuh. Ya, jadi nanti tapi saya senang sama kalian tuh kalau mengumpulkan tugas tepat waktu. Jadi nggak perlu saya ingetin lagi gitu. Ya, kalian ngumpulnya tepat waktu. Meskipun masih ada beberapa yang perhitungannya kurang tepat atau jurnalnya kurang, itu masih saya toleransi lah. Yang penting rumusnya udah benar gitu, cuma salah kalkulatornya mungkin ya gitu. Jadi nilainya yang penting ya dengan ditambah dari kerajinan kalian gitu. Kalian sudah mengerjakan tugasnya secara tepat waktu, karena kan saya juga udah ngasih waktunya itu dalam waktu seminggu gitu ya. Jadi itu saya yang paling seneng di kelas ini, kalian mengerjakan tugasnya itu tepat waktu tanpa harus diingatkan terus gitu. Ada lagi yang mau tanya? Nggak ada? Azara, Ariana, Verina mau tanya nggak Verina? Kalau mau tanya di chat aja Verina. Kalau nggak ada kita foto bersama dulu ya. Yuk tolong open kamera sebentar. Si Desinta udah keluar ini jaringannya. Oke. Ayo dia, Azara, Ariana. Dedi yang paling ganteng ya. Dedi waktu semester pertama kayaknya nggak ada ya. Iya Bu, saya ada masalah. Oh, tapi emang udah masuk dari pertama? Semester pertama. Semester pertama saya punya masalah pribadi sih. Oh. Iya, soalnya dulu saya ngajar semester pertama belum ada Dedi, terus saya langsung ke semester 2, Bu. Oh, halah. Keren dong berarti. Wih, mantap. Dia bisa open kamera kah? Apa pakai kerudungan dulu dia? Oke, ya kita foto bersama. 1, 2, 3. Nah, oke. Terima kasih banyak ya semuanya buat hari ini. Jangan lupa jawab forum diskusi. Dan kalau bisa sudah mengerjakan kuisnya. Ada Desinta. Foto ulang deh, foto ulang. Desinta baru masuk. Desinta.
Kamu kemana jaringannya? Emang pakai wifi apa? Masih di mute. Di rumah pakai wifi apa? Oh, habis mati lampu. Oh, alah. Ya, itu ya. Ada untung, ada ruginya juga online. Yuk kita foto lagi ya. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih banyak ya semuanya. Jangan lupa jawab forum diskusi. Terus kalau bisa mengerjakan kuisnya ya. Dan nanti kalau masih ada pertanyaan bisa ditanyakan di WA ya. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, jaga kesehatannya dan mudah-mudahan dimudahkan segala urusan kita. Sampai jumpa di hari Rabu depan ya. Terima kasih banyak semuanya. Wassalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama.